Shalom Bapak dan juga teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini Tuhan, Engkau telah memberikan rasa syukur agar saya dapat menyampaikan sebuah materi yang akan saya bawakan Tuhan. Kiranya Tuhan Kau berkati Tuhan setiap materi yang saya sampaikan agar dapat memberikan berkat untuk yang melihatnya. Terima kasih Tuhan. Amin. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Sola Gracia Valentina Margareta dengan NIM 1907718. Saya dari program studi Manajemen Industri Catering, FPIPS. Kepemimpinan Kristen yang berintegritas. Jika kita mereview kembali mengenai beberapa materi yang telah diajarkan, pasti ada beberapa hal yang dipertanyakan di dalam pikiran kita, yaitu seperti apakah menjadi pemimpin yang sesuai dengan kehendak Tuhan? Lalu mampukah saya menjadi pemimpin orang-orang Kristen yang berintegritas? Berbicara mengenai kepemimpinan, kita harus mengetahui apa itu pemimpin. Pada materi servant leadership, mengajarkan dan mengingatkan kita bahwa Allah selalu menduduki anak-anaknya menjadi seorang pemimpin. Dalam materi tersebut dikatakan menjadi pemimpin hamba bukan hanya seseorang sekedar menerima dan memerintahkan, melainkan menjadi pemimpin hamba adalah yang siap untuk menerima penderitaan dan kesakitan yang akan dirasakan serta rasa syukur atas apa yang telah dilalui dalam hati dan pikiran kita. Oleh sebab itu, pemahaman kita mengenai servant leadership dibagi 4 jalan agar kita dapat dipakai Allah secara efektif. Yang pertama, yaitu ada man of prayer, pemimpin yang gemar dalam berdoa. Lalu yang kedua ada man of faith, pemimpin yang memiliki iman yang besar untuk melayani orang-orang. Lalu yang ketiga ada man of word, menjadi pemimpin yang dapat mengandalkan firman Tuhan. Lalu yang terakhir ada men that are filled with Holy Spirit, di mana pemimpin yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus akan mampu menuntun agar memperoleh sukacita dan damai sejahtera dari Allah. Kepemimpinan menjadi suatu tantangan dan kebutuhan baru bagi setiap generasi. Setiap generasi memiliki porsi akan memimpin yang berbeda-beda. Namun, pada hakikatnya, pemimpin adalah seseorang yang dapat mempengaruhi dan mengelola anggotanya untuk dapat mencapai tujuan bersama. Oleh sebab itu, memahami sebagai pemimpin hamba, kita harus taat pada perintah Allah serta melakukan yang berkenan baginya. Maka, kita membutuhkan hak dalam memimpin yang telah diajarkan Allah pada kita. Mencapai the right to lead, yaitu kita dapat mempelajari dari suatu buku karangan John C. Maxwell. Maxwell dalam bacaannya mengajarkan betapa pentingnya sebagai pemimpin yang memiliki tujuan.
Tujuan dalam diri pemimpin menurut Maxwell yaitu dengan memahami bahwa pemimpin harus membuang rasa ego, menjadi jiwa pemimpin yang rendah hati, kemudian membangun hubungan yang baik, lalu pemimpin yang dapat bekerja dengan unggul, dan jiwa pemimpin dapat bergantung pada kedisiplinan bukan emosi, serta yang terakhir memberikan semua kemampuan yang kita miliki. Sama seperti Jeff King. Beliau merupakan seorang pelatih sekaligus peluncur anjing di Alaska yang mengatakan bahwa menjadi pemimpin yaitu dengan memberikan kebebasan dalam memilihnya. Dan ia hanya membutuhkan pemimpin yang kuat dalam menahan segala hal serta tahan dalam menghadapi segala cobaan. Dengan demikian, kita dapat melakukan seperti no ego, disukai, pemimpin, disiplin, kuat, rendah hati, pintar, baik, dan berusaha dengan mengandalkan Tuhan yang disertai dengan berdoa. Dengan demikian, hak untuk menjadi pemimpin yaitu terletak pada diri kita sendiri. How to influence people? Bagaimana lalu apakah kita bisa menjadi pemimpin yang dapat memberikan pengaruh pada orang lain? Tentu dengan cara kita harus berkomitmen pada diri sendiri. Dengan materi How to Influence People mengingatkan kembali bahwa sebagai pemimpin yang dapat mempengaruhi sekitar kita yaitu dengan beberapa hal. Yang pertama, memberikan kemampuan seorang pemimpin yang berintegritas, artinya bagaimana kita dapat berkomitmen dalam diri untuk bisa berintegritas dengan cara A. Komitmen pada diri sendiri untuk tulus, jujur, dan dapat dipercaya. B. Putuskan sebelumnya jika tidak berharga. C. Utamakan hal-hal kecil yang menjadi prioritas. D. Dalam setiap hari melakukan yang harus dilakukan terlebih dahulu, bukan apa yang diinginkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua, sebagai seorang pemimpin yang dapat mempengaruhi ke arah kebaikan, yaitu dengan cara membuat mereka dapat berkomitmen satu dengan yang lain, memberikan kepercayaan, memiliki akses dengan mereka, berikan kesempatan, angkat mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Lalu yang ketiga, membawa pengaruh pada orang lain dengan memandang pada iman kepercayaan kita. Artinya, sebagai pemimpin, kita dituntut untuk dapat mengajarkan kepada diri sendiri dan orang lain untuk dapat percaya dan melaksanakan yang menjadi tanggung jawab kita sebagai umat Allah. Lalu yang keempat, kemudian kita juga dituntut untuk dapat mendengarkan orang lain. Dengan demikian, kita dapat menahan rasa ego dan juga dapat memberikan empati kita dalam menghargai sesama kita. Lalu yang kelima, menjadi pemimpin yang dapat mempengaruhi juga dapat meyakini rekannya agar orang lain tidak gagal. Memahami karena mereka masih memiliki ketakutan, keegoisan, kegagalan menghargai perbedaan, kegagalan untuk mengakui keseragaman. Lalu yang keenam ada a person of influence contact with people, artinya pentingnya berhubungan dengan orang lain yang akan membawa kita ke tahap selanjutnya. Lalu yang ketujuh ada a person of influence empowers people. Artinya, bagaimana seseorang memiliki kemampuan untuk menguatkan orang lain.
Hal inilah yang menjadi kunci keberhasilan kita sebagai pemimpin yang dapat mempengaruhi orang lain. Setelah kita mengetahui mengenai pengertian kepemimpinan dan hak kepemimpinan seperti apa, serta memberikan pengaruh pada orang-orang sekitar, dengan ketiga hal tersebut, apakah saya sudah menjadi kepemimpinan Kristen yang berintegritas? Tentu saja jawabannya belum. Hal tersebut yang perlu diketahui pemimpin selain tiga hal itu, yaitu adanya suatu komitmen yang tulus dan setia. Dalam kitab Galatia pasal 1 ayat 1-10, maksudnya dalam kitab Galatia ayat 1 pasal 1-10, banyak hal yang kita pelajari mengenai setia. Kitab Galatia ayat 1 pasal 1 ayat 1-10 menceritakan bagaimana Rasul Paulus mengingatkan kembali kepada jemaat Galatia untuk setia dalam iman. Bahwa kasih Allah kepada kita melalui Yesus sebagai juru selamat manusia. Sama halnya seperti film Facing the Giants. Banyak inspirasi sebagai anak muda untuk tetap yakin dan percayakan iman kita bahwa sesuatu yang tidak mungkin akan menjadi dahsyat bila bersamanya. Salah satu yang boleh kita ingat, tidak ada yang tidak mustahil bila meyakini, berusaha, berkomunikasi dengan Tuhan, yaitu melalui doa, maka semuanya Allah akan berikan apa yang kita inginkan. Tentu menjadi pemimpin berintegritas penuh dengan fondasi yang kuat dalam hidup kita pribadi. Integritas yang berarti suatu karakter menunjukkan kesatuan utuh dan memiliki potensi serta kemampuan yang memancarkan kewibawaan dan kejujuran dalam diri. Maka dari itu, menjadi pemimpin yang integritas dalam kehidupan tidak mengenal ada batasnya, karena kita memiliki visi hidup untuk menjadi pemimpin yang berintegritas. Pasti kita banyak bertanya, kenapa saya harus berintegritas dari suatu visi hidup? Visi hidup adalah cara agar kita dapat mengenal langkah hari demi hari menuju pada suatu tujuan kita hidup. Maka visi hidup akan memiliki peran khusus yang akan dilakukan baik dalam profesi ataupun pelayanan kita. Oleh sebab itu, falsafah hidup dan jati diri seseorang dapat tergambarkan melalui visi hidupnya. Dengan demikian, untuk mencapai suatu tujuan hidup, kita harus menyertakan Allah hidup bersama dengan kita. Karena jika kita besertakan Allah hadir di dalam kita, maka kita akan melihat karunia Tuhan hadir di dalam kehidupan kita. Lalu apa yang harus dilakukan kita setelah menerima bahwa saya pemimpin yang berintegritas? Tentu saja belum, karena kita harus melakukan apa yang telah kita terima dari Allah dan kita ajarkan sampai ke ujung dunia selama kita hidup. Dengan melaksanakan komisi besar dalam hidup kita, yaitu dengan laksanakanlah amanat Allah di kerajaan dunia ini, agar kelak menjadi seorang pemimpin yang boleh memberikan pengaruh besar kepada semua orang yang belum percaya kepadanya. Maka dengan demikian, kita layak menjadi anak yang mampu memimpin dengan berintegritas, juga memuliakan nama Allah. Dengan memuliakan nama Allah. Maka menjadi pemimpin tentu bukan menjadi jiwa
tentu membutuhkan jiwa pemimpin yang baik. Selain itu, menjadi pemimpin membutuhkan kerjasama atau tolong-menolong antara pemimpin dan rekannya. Selanjutnya, menjadi pemimpin dapat disukai oleh orang lain. Serta menjadi pemimpin harus kuat dan tahan menghadapi segala rintangan. Dan itulah yang akan menjadikan kita sebagai pemimpin yang berintegritas di dunia. Jadi, apakah kamu sudah siap menjadi pemimpin Kristen yang berintegritas? Mari kita renungkan melalui hati dan pikiran kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk hari ini dan atas renungan-Mu, Tuhan. Semoga apa yang telah kita berikan melalui materi ini, Tuhan, dapat menyadarkan kita dengan apa arti kepemimpinan yang berintegritas dan dapat dilaksanakan dalam kehidupannya sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Sekian dari pemaparan yang saya berikan. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Shalom.